Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keamanan dalam berteknologi. Apa sih itu keamanan berteknologi? Keamanan berteknologi adalah segala upaya, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem, komputer, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi digital dari berbagai ancaman, serangan, kerusakan, atau akses tidak sah. Keamanan berteknologi juga dikenal sebagai keamanan TI atau Information Technology Security atau keamanan digital. Di era digital yang semakin maju dan saling terhubung, keamanan berteknologi menjadi semakin krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset digital. Ancaman berteknologi yang pertama adalah malware. Malware adalah perangkat lunak jahat seperti virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau memeras korban. Yang kedua ada phishing, yaitu penipuan yang dilakukan melalui email, pesan, atau situs web palsu untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang ketiga ada ransomware, yaitu jenis malware yang menginskripsi data korban untuk membebaskannya. Yang keempat, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau situs web tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Penguasaan teknologi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan alat, sistem, dan pengetahuan terkait teknologi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja teknologi, kemampuan mengoperasikannya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Manfaat penguasaan teknologi yang pertama, meningkatkan efisiensi, yaitu teknologi membantu menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Kedua, memudahkan akses informasi, yaitu informasi menjadi lebih mudah dan cepat didapatkan. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Individu dan organisasi dapat menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang sama. Keempat, mendorong inovasi. Penguasaan teknologi memicu ide-ide baru dan solusi kreatif. Tingkat keamanan teknologi. Yang pertama, keamanan teknologi digital tingkat dasar atau basic. Pengguna teknologi dalam tingkat dasar memiliki KKTD dasar yang pada umumnya dimiliki seseorang ketika telah menggunakan perangkat digital dan platform teknologi. Pada tingkat ini, pengguna masih sangat rentan terhadap penipuan dengan teknik rekayasa sosial,
karena pengguna belum mengerti resiko-resiko yang dihadapi ketika memberlakukan fitur-fitur keamanan secara kurang bijaksana. Sebagai contoh, secara sadar membagikan kode One Time Password atau OTP, kode Personal Identification Number atau PIN, data pribadi, atau informasi rahasia lainnya kepada orang lain. Selanjutnya, nomor 2, keamanan teknologi digital tingkat menengah atau intermediate. Pada tingkat intermediate, pengguna teknologi memiliki seluruh KKTD atau kemampuan keamanan teknologi digital. Tingkat dasar dan kompetensi tambahan yang dimiliki oleh individu yang memiliki perhatian mengenai dasar keamanan dalam bertransaksi dan membagikan data pribadi. Contohnya, tidak membagikan kode OTP kepada orang lain secara sadar, menggunakan kata sandi yang berbeda-beda pada tiap akun digital, dan mengaktifkan pilihan autentikasi multifaktor pada akun digital pribadi. Yang ketiga, keamanan teknologi digital tingkat lanjutan atau advance. Terakhir, pada tingkat advance, pengguna teknologi memiliki seluruh KKTD atau kemampuan keamanan teknologi digital tingkat basic hingga intermediate. Mengetahui perintah-perintah digital yang tidak umum, serta memiliki kompetensi untuk secara aktif memperbarui dirinya dengan informasi mengenai penipuan dengan teknik rekayasa sosial. Dengan demikian, pengguna teknologi dapat menyimpulkan strategi pertahanan diri yang diperlukan untuk menghadapi modus penipuan dengan teknik rekayasa sosial yang baru. Selanjutnya ada jenis keamanan digital atau alat pelindung diri. Yang pertama adalah firewall. Firewall merupakan salah satu benteng pertahanan utama dalam dunia digital. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mengontrol lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan komputer. Firewall dapat digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan malware, dan upaya peretasan. Yang kedua ada antivirus atau anti-malware. Antivirus dan anti-malware adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program-program berbahaya seperti virus, ROM, Trojan, dan spyware. Mereka melakukan pemindaian secara berkala terhadap sistem dan file-file yang disimpan untuk mendeteksi adanya ancaman keamanan. Yang ketiga ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci atau kata sandi yang sesuai. Teknik ini adalah metode yang efektif untuk melindungi kerahasiaan data saat data tersebut bergerak melalui jaringan atau disimpan dalam penyimpanan digital. Dengan menerapkan enkripsi, bahkan jika data direbut oleh pihak yang tidak sah, mereka tidak akan dapat mengakses atau memahami isinya tanpa kunci yang benar. Yang keempat ada proxy. Proxy adalah perantara yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet. Dengan menggunakan proxy, pengguna dapat menyembunyikan alamat IP mereka dan mengalihkan lalu lintas internet melalui server proxy. Ini dapat membantu melindungi privasi online pengguna dan mengurangi resiko terkena serangan yang bersifat langsung dari internet. Selanjutnya ada jenis keamanan digital atau alat pelindung diri.
yang menjelaskan dua jenis alat pelindung diri lainnya, yaitu 1. Backup dan pemulihan. Backup dan pemulihan merupakan salah satu metode menjaga keamanan data. Dengan melakukan backup secara teratur, baik secara lokal maupun di cloud, pengguna dapat memastikan bahwa data mereka tetap aman bahkan jika terjadi kegagalan sistem atau serangan malware. Pemulihan data dari cadangan juga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengembalikan data yang hilang atau rusak akibat serangan atau kejadian tak terduga lainnya. Yang kedua ada autentikasi dua faktor, yaitu metode keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan dua bukti identitas yang membedakan untuk mengakses sistem atau layanan. Ini biasanya melibatkan kombinasi dari sesuatu yang dimiliki pengguna, seperti kata sandi, dan sesuatu yang hanya mereka ketahui atau miliki secara langsung, seperti kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Selanjutnya ada akun pelindung. Dalam keamanan berteknologi, akun pelindung atau security account merujuk pada akun yang dirancang untuk melindungi akun utama Anda. Seringkali dengan menggunakan autentikasi dua faktor atau 2FA atau metode keamanan lainnya, sehingga akses ke akun utama menjadi lebih aman. Upaya menjaganya meliputi 1. Buat kata sandi yang kuat dan unik. 2. Aktifkan verifikasi dua faktor atau 2FA. 3. Mengganti password atau PIN secara berkala. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur keamanan berteknologi di Indonesia, termasuk perlindungan data pribadi, kejahatan cyber, dan kebebasan berekspresi di dunia maya, dengan sanksi bagi pelanggaran. Pasal-pasal yang tercantum, yang pertama pasal 28 ayat 2, yaitu menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kedua ada pasal 30, yaitu melarang akses ilegal ke sistem komputer atau informasi elektronik milik orang lain. Yang ketiga ada pasal 31, yaitu melarang penyadapan atau intersepsi informasi elektronik. Hak cipta perangkat dan sistem. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta perangkat dan sistem termasuk program komputer dilindungi secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran. Hak ini memberikan eksklusivitas kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan karyanya. Pencipta dapat memberikan hak tersebut pada orang lain melalui lisensi atau penjualan sesuai pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Baik, di sini ada beberapa contoh masalah dan cara penyelesaiannya dalam keamanan berteknologi. Untuk kasus yang pertama yaitu serangan phishing dan pencurian kredensial. Deskripsi kasus.
yaitu seorang karyawan menerima email palsu yang menyamar sebagai penyedia layanan penting, misalnya bank atau platform email. Email tersebut meminta karyawan untuk mengeklik tautan dan memasukkan informasi login mereka atau username dan password karena alasan keamanan atau pembaruan sistem. Karyawan tersebut tertipu dan memberikan kredensialnya yang kemudian digunakan oleh penyerang untuk mengakses akun perusahaan atau informasi sensitif. Untuk penyelesaian dari kasus pertama, yaitu 1. Pelatihan kesadaran keamanan. Tingkatkan kesadaran karyawan tentang taktik phishing melalui pelatihan rutin. Ajarkan mereka cara mengidentifikasi email mencurigakan seperti alamat pengirim yang tidak dikenal, tata bahasa yang buruk, permintaan informasi sensitif, dan tautan yang tidak sesuai. Kedua, filter email dan deteksi phishing. Implementasikan solusi filter email yang kuat dan sistem deteksi phishing yang dapat mengidentifikasi dan memblokir email berbahaya sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Untuk kasus yang kedua yaitu serangan ransomware pada sistem perusahaan. Deskripsi kasusnya yaitu perangkat atau server perusahaan terinfeksi ransomware, sebuah jenis malware yang mengenkripsi file dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Untuk dekripsi, operasi bisnis terhenti dan data penting tidak dapat diakses. Penyelesaian untuk kasus kedua yaitu pertama, pencegahan proaktif. Backup data rutin. Lakukan backup data secara teratur ke lokasi yang terpisah dan aman, atau offline atau cloud yang terisolasi. Pastikan backup diuji secara berkala untuk memastikan pemulihan yang berhasil. Kedua, respon insiden, yaitu isolasi sistem yang terinfeksi. Segera putuskan koneksi perangkat atau server yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga yaitu kebocoran data pelanggan dari database. Deskripsi kasus yaitu sebuah organisasi mengalami pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses tidak sah ke database pelanggan yang berisi informasi pribadi yang sensitif, misalnya nama, alamat, nomor telepon, alamat email, detail kartu kredit. Data ini kemudian dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelesaian untuk kasus yang ketiga yaitu 1. Pencegahan enkripsi data. Enkripsi data sensitif baik saat disimpan atau at rest maupun saat ditransmisikan atau in transit. Kontrol akses yang ketat. Implementasikan kontrol akses berbasis peran RBAC dan prinsip hak istimewa terkecil untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Kedua, respon insiden, deteksi dan konfirmasi pelanggaran. Segera deteksi dan konfirmasi adanya kebocoran data. Isolasi sistem yang terkompromi. Amankan sistem yang terpengaruh untuk mencegah akses yang lebih lanjut. Kasus yang keempat yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service pada layanan web, yaitu deskripsi kasusnya, sebuah situs web atau layanan online menjadi tidak responsif atau tidak tersedia karena dibanjiri dengan lalu lintas palsu dari banyak sumber yang terkoordinasi.
Ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan ketidakpuasan pelanggan. Untuk penyelesaian kasus keempat, yaitu pencegahan infrastruktur yang scalable. Desain infrastruktur web untuk dapat menangani lonjakan lalu lintas yang besar. Kedua, respon insiden. Analisis lalu lintas. Analisis pola lalu lintas serangan untuk mengidentifikasi sumber dan jenis serangan yang dapat membantu dalam menerapkan aturan pemblokiran yang lebih efektif. Untuk kasus kelima, yaitu kerentanan pada aplikasi web dan eksploitasi SQL injection. Deskripsi kasus: sebuah aplikasi web memiliki kerentanan keamanan seperti kelemahan dalam penanganan input pengguna. Penyerang mengeksploitasi kerentanan SQL injection dengan memasukkan kode SQL berbahaya melalui formulir atau parameter URL. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data dalam database yang mendasarinya. Untuk penyelesaian kasus kelima, yaitu pencegahan pengembangan aman. Selalu validasi dan sanitasi semua input pengguna untuk mencegah injeksi kode berbahaya. Kedua, respon insiden, yaitu isolasi sistem yang terpengaruh. Jika eksploitasi terdeteksi, isolasi sistem yang terpengaruh untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Untuk kasus yang keenam, yaitu serangan kata sandi atau password attacks. Deskripsi kasus, yaitu penyerang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke akun pengguna dengan menebak, memecahkan, atau mencuri kata sandi. Untuk penyelesaian kasus keenam, yaitu 1. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Anjurkan pengguna untuk menggunakan kata sandi yang panjang, kompleks, atau kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, dan berbeda untuk setiap akun. Kedua, gunakan pengelola kata sandi atau password manager. Rekomendasikan penggunaan pengolah kata sandi untuk menyimpan dan menghasilkan kata sandi yang kuat secara aman. Untuk kasus yang ketujuh, serangan man in the middle atau MITM. Deskripsi kasus, yaitu penyerang mencegat komunikasi antara dua pihak, misalnya antara pengguna dan server web, untuk mencuri informasi sensitif atau memanipulasi data yang ditransmisikan. Untuk penyelesaian kasus ketujuh, yaitu 1. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak terenskripsi untuk transaksi sensitif. Kedua, gunakan Virtual Private Network atau VPN. VPN dapat mengenkripsi seluruh lalu lintas internet pengguna, memberikan lapisan keamanan tambahan. Saran dari saya, yaitu dalam era teknologi yang terus berkembang, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Tetaplah beradaptasi dan terus belajar untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, serta hindari konten negatif dan tidak sehat. Di era digital ini, teknologi sudah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Namun, kemudahan yang ditawarkan juga datang dengan resiko keamanan yang terus berkembang. Untuk melindungi diri dan data Anda dari ancaman cyber, berikut beberapa peran penting yang bisa Anda terapkan. 1.
1. Perkuat kata sandi Anda. Kata sandi adalah garis pertahanan pertama Anda. Pastikan kata sandi Anda kuat dan unik. Kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA ini. Adalah lapisan keamanan ekstra yang sangat penting. Dengan 2FA, selain kata sandi, Anda juga memerlukan kode verifikasi dari perangkat atau metode lain, misalnya SMS, aplikasi autentikator atau kunci keamanan fisik. Ini membuat akun Anda jauh lebih sulit diretas, bahkan jika kata sandi Anda bocor. Ketiga, perbarui perangkat lunak secara teratur. Pembaruan perangkat lunak atau sistem operasi, browser, aplikasi seringkali mengandung perbaikan keamanan penting untuk menambal kerentanan yang ditemukan. Abaikan pembaruan berarti membiarkan pintu terbuka bagi peretas. Aktifkan pembaruan otomatis jika memungkinkan. Keempat, waspada terhadap phishing dan penipuan online. Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif Anda seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Kelima, gunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Keenam, cadangkan data Anda secara teratur. Jika data Anda terenskripsi oleh ransomware atau hilang karena kegagalan perangkat keras, memiliki cadangan akan menyelamatkan Anda. Kesimpulan dalam keamanan berteknologi adalah bahwa keamanan merupakan aspek krusial dan multidimensi dalam era digital saat ini. Keamanan berteknologi melibatkan upaya untuk melindungi aset digital, informasi, sistem, dan jaringan dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Keamanan berteknologi juga memerlukan perhatian, investasi, dan kesadaran dari semua pihak untuk melindungi diri dari resiko dan ancaman di dunia digital yang semakin kompleks. Ini bukan hanya tentang mengimplementasikan teknologi keamanan, tetapi juga tentang membangun budaya keamanan dan praktik yang baik. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nur Aida Rambe dengan NPM 243-10133, mahasiswi dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, mengucapkan terima kasih.